Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah pezina yang dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perzinaan pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini pun mengejutkan banyak orang karena sahabat tersebut sudah menikah dan dia adalah Ma'iz bin Malik. Pengakuan itu dilakukan agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat kaget dengan pengakuan yang dibuat oleh Ma'iz bin Malik di depan beliau dan di depan para sahabat yang lain. Namun Ma'iz dengan sungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa Ma'iz bin Malik untuk mendapat hukuman rajam. Setelah pengakuan Ma'iz, para sahabat ada yang mencela perbuatannya, tapi sebagian lagi memuji keberanian Ma'iz setelah mengakui perbuatannya. Bagi yang mencela Ma'iz, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka dan meminta agar Ma'iz dimaafkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pertobatan yang lebih baik dari taubatnya Ma'iz. Seandainya taubatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sahabat yang beriman, tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahwa ia telah berzina. Cerita ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabaikan wanita itu, bahkan menolak pengakuannya. Keesokan harinya sang wanita kembali menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hal yang sama. Bahkan perempuan itu mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari hasil perzinahan itu. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh perempuan yang telah hamil itu bertobat dan kembali ke rumahnya. Saran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun dilakukan. Dan singkat cerita anak itu pun lahir. Tibalah masa anak itu disapih, lalu perempuan itu pun kembali datang kepada Rasulullah SAW. Karena anaknya sudah tidak bergantung makanan atau menyusui pada ibunya, Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk melakukan hukuman rajam. Perempuan itu pun ditanam sampai bagian dada, lalu orang-orang pun melempari wanita itu. Saat Khalid bin Walid melempari batu, terperciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid. Saat itu Khalid memaki perempuan itu. Namun kata Rasulullah SAW menasehati Khalid untuk tidak melakukan hal semacam itu, sebab taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubatan yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya wanita itu pun meninggal dan jenazahnya pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya. Sahabat yang beriman, kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membela seorang pezina memberikan hikmah kepada kita semua, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk mencaci maki, menghina, ataupun berkata kotor kepada mereka meskipun mereka adalah pendosa. Dan sebaliknya kita semestinya memberikan pembinaan atau rehabilitasi, perhatian, serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang lebih benar.
Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina, yaitu berpuasa atau menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menundukkan, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya." Hadis riwayat Muslim. Zina adalah perbuatan yang sangat merugikan. Pelakunya dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia, bahkan sampai mati. Tetapi walaupun dosanya besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pengampunan bagi yang bersungguh-sungguh bertaubat. Wallahu alam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.